ya diterima lah. Tapi lumayan. Nanti saya janji aja ini ya, maksudnya nanti kalau seandainya kita ada rezeki nanti tak kembaliin. Jangan janji. Kenapa? Karena saya memberikan ikhlas. Nanti kalau kamu janji nanti saya mengharapkan, mending saya tidak mengharapkan, saya beri aja. Benar. Iya, tidak apa-apa. Kan saling membantu. Sulit banget, super. Mau darah di drama loh mas, ini kan harus serius sih loh. Itu kadang-kadang aduh, Ya, enak banget tuh itu loh. Tapi bener mas, iya nggak apa-apa. ya matur suwun banget konsepnya. Ini enak matur suwun di ngapain? Makasih bos. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali wabarakatuh. lagi bersama kami tim Kartaji. Ini mau jadi peti. Baik teman-teman, kita belum bisa ekspor yang pertama ya, karena kita mau ekspor juga tujuannya hanya dengan usaha yang dimiliki oleh Ki Wiryo. Dan alhamdulillah teman-teman, kita juga tadi sudah ada acara. Alhamdulillah kita para warga di RT sini itu mau berkenan hadir di sini untuk mengirimkan doa atau biasa kita sebut tahlilan. Tadi kita sudah mengadakan tahlilan untuk mengirimkan doa kepada Mahatajia. Ya, walaupun kita sih bukan mengirimkan doa, bukan berarti Mahata itu sudah tidak ada, tapi mengirimkan doa supaya Mahataji itu selamat seperti itu. Dan itu yang pertama teman-teman. Dan yang kedua, kami juga sudah berunding dengan istrinya Mahataji, bahwasanya istrinya Mahataji itu sebenarnya sudah benar-benar sudah pasrah, sudah bingung, sudah kesana kesini untuk mencari pinjaman. Karena kita bercerita ya teman-teman, kita semua ketika dari sana itu kita cerita masih kurang 200 juta. Nah, istrinya pada itu hampir shock, tadi sempat pingsan ya. Tadi sempat pingsan, untung masih banyak orang di sini. Ya, bagaimana ya teman-teman ya, kita mau lepas tangan tidak mungkin. Karena prinsip kita kan awal juga kita berangkat berempat. Yang menjadi tujuan kita berangkat berempat, pulang juga harus berempat. Tetapi keadaan memaksa kita untuk pulang bertiga, teman-teman. Kembali lagi ke istri Mahataji. Dia sudah mencari pinjaman dari sana ke sini, saudara-saudaranya. Ya alhamdulillah dapat sedikit. Ada yang mereka juga sedang membutuhkan gitu ya, tidak berani mengucapkan nominal yang banyak gitu. Ya alhamdulillah sedikit sudah ada seperti itu. Tapi untuk 200 juta itu masih sangat jauh, teman-teman. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada kalian yang sudah satu persatu mulai membantu kita, ya kami ucapkan terima kasih. Yang tidak, ya kami tidak memaksa. Yang sudah, ya tolong anggap itu sebagai sedekah kalian. Jangan beranggapan ini untuk hanya ada segini untuk ini jangan usah. Niat sedikit, Ikhlaskan saja. Tidak usah. Saya sudah memberikan segini, tidak usah seperti itu teman-teman. Cukup jenengan dan Gusti Allah yang tahu bahwa jenengan sudah membantu kita. Ini kita juga bingung ya. Tadinya saya ingin ke tempat teman saya di mana sih itu, Blora, Sragen, teman di Sragen ya, teman itu juga. Tapi karena posisinya sangat jauh, jadi belum sempat ke sana. Dan saya sudah ngabarin mereka juga ingin sedikit ingin membantu kita.
ya mungkin Pak Kusino mungkin ada sepatah dua patah kata yang disampaikan, ya monggo langsung monggo. Yang jelas saya ingin mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah berkenan membantu baik doa maupun materinya. Mudah-mudahan diikhlaskan, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun yang kita lakukan itu hanya ingin mendapatkan ridhonya Allah saja. Iya, dan saya juga ingin datang lagi ke tempat-tempat teman-teman saya selaku YouTuber itu, pengen datang lagi sebenarnya, tapi saya sendiri tidak enak teman, karena kemarin saya datang ke sana, alhamdulillah sudah mendapat. Masa iya saya harus datang lagi ke sana, kan kesannya itu saya kurang apa gitu kan, kesannya gitu. Jadi yang sudah memberikan saya tidak ingin didatangi lagi untuk meminta memberikan lagi, itu tidak. Kita juga hanya sekarang tinggal berdoa kepada Gusti Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa kalian begitu lama? Ya, Nusewo ya. Apakah kalian sudah bertemu dengan Kiai Jalan Semaranata? Alhamdulillah sudah ya. Sabda apa yang beliau berikan kepada kalian? Beliau mintakan kami untuk segera mengambil pusaka Klampis Nogogati yang berada di petilasan Eyang Nayantoko. Klampis Nogogati. Betul sekali. Ya, saya mengetahui pusaka itu. Lalu mana? Kenapa begitu lama? Apa kalian tidak kasihan dengan Raden Sekartaji? Kami sudah mendatangi petilasan Nayantoko. Ternyata penunggu petilasan Kidompol Piro Gending menyampaikan bahwa pusaka itu baru saja diambil oleh manusia ya. Manusia? Ada perlu apa manusia itu sehingga membutuhkan pusaka itu? Seharusnya tidak akan diizinkan manusia siapapun kalau tidak para dewa merestuinya. Kalau menurut keterangan Ki Wiryo yang mengambil pusaka tersebut, Ki Wiryo mendatangi penembahan itu, kemudian meminta agar saudaranya yang sakit dan hilang itu diketemukan. Kemudian Kidompol setelah berkomunikasi minta izin dengan para dewa, ternyata para dewa merestui. Saya tidak percaya dengan omongan kalian. Tidak mungkin Kidompol memberikan pusaka itu kepada manusia. Mohon maaf. Datanglah. Ada satu hal yang ingin kutanyakan. Rahayu, Rahayu, Nuwun Sewu, Pikulun. Ada gerangan apakah memanggil saya menemui Pikulun? kau sudah begitu lama menjaga pusaka itu. Bagaimana bisa pusaka itu jatuh kepada manusia
sedangkan kami tidak mengetahuinya. Apakah para dewa sudah mengizinkan manusia itu untuk mengambil pusaka itu? Ceritakan. Sebenarnya saya sudah memberikan syarat yang begitu berat kepada Wiryo. Ternyata Wiryo menyanggupi. Syarat apa yang kau berikan sehingga manusia itu mampu menyanggupi persyaratan darimu? Kami berikan dia 40 ekor sapi. Kemudian untuk bertapa, tidak makan, tidak minum selama 40 hari. Tetapi Wiryo melaksanakan tugasnya dengan baik. Apakah manusia itu sangat bersungguh-sungguh? Hanya begitu. Apakah para dewa mengizinkan? Kami sudah komunikasi dengan para dewa. Dan para dewa juga mengizinkan, merestui. Karena Ki Wiryo sangat ingin membantu, menolong saudaranya yang sakit. Baiklah, cukup. Berarti benar yang dikatakan manusia ini. Mohon maaf. Saya hanya ingin bertanya seperti itu. Silakan kembali ke tempatmu. Terima kasih, Pikulun. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Rahayu. Siapa ini? Sing jaga pusakanya, Pak. Sinan penemat. Iya. Berarti benar ucapanmu manusia. Lalu bagaimana? Apa kalian belum dapat meminjam pusaka itu? Kami sudah berikhtiar, berupaya menemui Ki Wiryo yang sekarang memiliki pusaka tersebut, ya. Nuhun sewu, ya. Apakah tidak ada solusi atau pusaka lain selain pusaka Klampis Nogogati? Karena kelihatannya kami tidak mampu, begitu berat sekali, ya. Kau sudah mendengar tentang jaring Limaya itu terbuat dari laba-laba para dewa. Jaring Kelimaya tersendiri itu, yang membuat jaring itu adalah laba-laba, dan jaring itu tercipta oleh titah para dewa, sehingga tidak ada satu pusaka pun di alam kami, bahkan di dunia kalian, yang mampu untuk menembus jaring itu. Jika sudah ada pusaka untuk merobek atau menembus jaring itu, sudah kudapatkan jauh-jauh hari sebelum ku menyuruh kalian untuk bertemu Eyang Janggan Semaranata. Karena pusaka beliaulah satu-satunya yang dapat merobek jaring Kelimaya. Hanya pusaka itu bisa dikatakan pusaka tandingan para dewa. Dan setiap dewa yang memegang pusaka pasti akan kalah dengan pusaka Klampis Nogogati. Tapi sebentar. Atau jangan-jangan kalian tidak mengetahui bentuk dan wujud pusaka itu. Kami sudah berusaha, berupaya untuk menemui Wiryo yang memiliki pusaka Klampis Nogogati tersebut, ya. Kalian sudah melihatnya? Sudah, ya. Sebentar. Saya belum mengerti. Tetapi saya akan perlihatkan pusaka itu. Jika memang sama yang kau lihat dengan yang ku perlihatkan, maka pusaka itu benar Klampis Nogogati. Buka matamu. Kau lihat
pusaka ini? Benar sekali. Benar itu. Persis seperti apa yang kemarin saya lihat di rumah Wirio. Baiklah, lalu kenapa kalian tidak bisa mengambil atau meminjam? Kami sudah berikhtiar, mencoba, berupaya secara baik meminta kepada Wirio, tetapi akhirnya Wirio mau memberikan pusaka tersebut dengan syarat kami harus mengembalikan 40 ekor sapi, ataupun jika diuangkan menjadi 800 juta ya. Uang sebanyak itu saya harus cari kemana ya? Kami belum mampu mencari uang sebanyak itu. Nuhun sewu Eyang, apakah Eyang tidak bisa mengambil atau menyambut pusaka tersebut dari Wirio ya? Bisa saja. Tetapi jika sang pemilik sudah mengatakan seperti itu harus dengan seizin sang pemilik. Bisa saja saya mengambilnya, sekarang pun bisa. Sekarang pun saya bisa menghadirkan pusaka itu di hadapan kalian. Tetapi apalah guna pusaka itu jika tanpa seizin pemilik? Kalau memang benar pusaka itu harus ada syarat yang harus kalian penuhi, maka itu sudah menjadi kodrat. Karena sejatinya manusia itu mendapatkan pusaka itu juga dengan syarat. Jika kalian mengambil secara paksa, saya sudah mengerti. Saya mengetahui, saya mengerti kalian bisa mengambil secara paksa. Bahkan saya sendiri bisa menghadirkan pusaka itu di hadapan kalian. Tetapi jika sang pemilik tidak mengizinkan pusaka itu untuk pindah ke tangan orang lain, maka pusaka itu tidak akan ada gunanya. Hanya besi tua. Seperti besi tua biasa saja, tidak ada manfaat, tidak ada kegunaan. Bahkan yang ada hanya akan mencelakai nyawa kalian. Iya. Lalu kesulitan apa yang kalian sehingga begitu lama kalian mendapatkan pusaka itu dari manusia itu? Saudara usahakan ya, keberatan kami adalah yang 800 juta tersebut. Tapi kami selalu berupaya Ingat, dan ikhtiar. saudaraku, yang kau bilang itu adalah uang. Bukankah seperti itu? Uang dapat dicari, tetapi nyawa tidak akan dapat dibeli. Kau dapat mencari uang kemanapun, kau pasti mendapatkannya. Tetapi untuk mengganti sebuah nyawa, itu tidak akan bisa. Kami sedang berupaya. Istri Mbak tadi juga berupaya. Kami bertiga juga sedang berupaya. Baiklah, jika seperti itu, saya akan membantu kalian. Baik ya. Seperti ini saja, kalian tetap berikhtiar di jalan kalian. Tetap berdoa, karena doa yang kalian kirimkan itu akan menjadi benteng buat Raden Sekartaji. Kalian harus tetap berusaha untuk mendapatkan pusaka itu, karena bagaimanapun juga hanya pusaka itu yang dapat menyelamatkan Raden Sekartaji. Dan saya tegaskan, hanya pusaka itu.
Di muka bumi ini tidak ada pusaka lagi selain pusaka itu yang akan dapat menolong Raden Sekar tadi. Akan kami upayakan terus, Eyang. Baiklah. Akan dipastikan kami bisa mengambil atau meminta Ki Wiryo pusaka tersebut. Baiklah. Saya akan mendatangi saudara kalian semuanya. Lewat mimpi mereka akan bertemu dengan saya. Dan siapa yang bertemu dengan saya pastikan mereka akan membantu kalian. Matur nuwun, ya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai Ya situ wayah. Duh, Bibit. Bikin orang percaya. Ah, Nah, pusaka kue nemu. Eyang situ wayah mangking. Idopol penunggu di sarane ayo kapal. Oh iya itu. terus percaya mana? Tak kacere gue gila paling aku cere. Ah, Gila, baru percaya. apa solusinya Pak? Solusinya gue tetap golek apa sing dijaluk Ki Wiryo. Berarti Karena sudah punya hak milik Ki Wiryo, apa yang Ki Wiryo sebutkan ya kita harus memenuhi. Kemarin saya ngomong, saya kan mah emosi kan aku ambil bisa juga. Tadi yang istimewanya juga menyampaikan bisa diambil, kamu juga bisa mengambil. Tapi kalau ngambil paksa tanpa keikhlasan yang punya, itu nanti pusakanya tidak bermanfaat, tidak berguna. Tidak berguna seperti biasa. berarti tetap kita harus mencari uangnya ya. Iya. Yang sih gimana? Maning lah ya. Punya sore kan wis ngomong lagi maning loh. Ya kita boleh mandi. Buat maning, oke baik. Baik teman-teman, yang mungkin yang sudah, yang belum, ya monggo silahkan. Yang tidak berniat ya kita tidak memaksa untuk ikut andil membantu kami. Tapi di sini gini, kita mohon maaf ya, aku kan sebenarnya kalau Mas Ganan itu dekat ya. Tapi kalau masalah uang kan tidak ada saudara, ya kan? Isi baik. Aku malu ya malu, nggak enak untuk nggak enak ya. Orang kemarin itu saya sendiri sudah ke sana, Mas Ganan juga sudah memberikan. Daripada bingung mana solusi, mari Mas Ganan yuk. Bisa. Main ngamen gitu. Iya, ya, Ya. oke. Nah, protokol Mas Gana, Mas Gilang, Mas Gana, satu ikhtiar mani, jadi Oh, sama-sama Mbak. Ya wis, tapi kok tetap di sana. Ya, Mas Ganan mau apa ya? kalau dapat saya dapat gitu loh. Ya, mudah-mudahan menumah dan kita bisa solusi. Assalamualaikum, Mas. Iya gini foto ya. Ini mau Mas. Oh, aku aja. Duh, mau aja dulu di sini bisa Mas. Ini mari orang jalan. Aku sih sebentar ya. Mari orang jalan. Soalnya apa lah? Ya orang sih ngobrol guys Dela. Aku nang omahe Mahataji. Oh, dulu, yuk apa napa? Yuk, dari ketemu dalan gue. Oh, gue. Iya. Ya, ngamburannya Mas, kalau pengen terima lagi. Iya. Ya wis ngabarin ya. Ya, suruh Mas, yuk. Oke, ya. Gimana? Betul. Mangkat ekspor
Mas Kangen Iya, semangat ekspor, tapi kan saya tadi bilang katanya ketemu di jalan gitu kan. Iya. Nggak usah, nanti kak tanyain kamu di mana, saya bilang di rumahnya Kak Taji. Nanti dia akan kesini, mau kesini. mau kesini. Jadi nunggu aja lah. Berarti Ya udah, baik teman-teman, alhamdulillah ya. Kita juga tadinya kita mau ke sana, tapi Mas Gana mau sekalian ekspor, jadi mau mampir ke sini ke tempat rumahnya Kak Taji. Jadi takutnya lama lah, Iya. nanti dimatiin aja, nanti dinyalain lagi ketika Mas Gana udah di sini. Baik. Baik teman-teman, alhamdulillah Mas Kanang tadi saya telepon berkenan datang ke rumah karena saya sudah bingung banget ya Pak ya, bingung banget harus minta bantuan ke siapa. Jadi ya yang hanya yang dekat saya itu hanya dekatnya sama Mas Kanang, jadi mau nggak mau saya melibatkan jenengan lagi Mas. Ya bukannya saya pribadi ingin merepotkan jenengan enggak, tapi jujur saya itu sudah bingung loh, mau nyari kemana gitu, mau pinjam ya muka-muka kayak saya udah nggak mungkin dapat pinjaman gitu. Buka-buka pencoleng. Nah, muka-muka pencolengnya saya kan bingung. Nah, sementara kita tuh mobil, sertifikat rumah ini sama sapinya Pak Tusino sudah melayang gitu, tapi masih kurang. Ya saya jika harus mengumpliti uang sebanyak itu, saya sendiri nggak punya toh. Ya bukannya nggak punya, saya nggak ngilang-ngilangin saya punya rumah. Namun apa ya, istri saya mengizinkan jika rumah saya harus dijual kan nggak mungkin. Ya, yang bisa dijual satu-satunya itu motor. Saya ada. Makanya saya nggak enaknya itu kemarin saya sudah silaturahmi untuk jenengan juga sudah ngasih, tapi saya mau telepon yang lain itu nggak enak gitu. Kalau jenengan kan ya kita udah biasa lah gitu, maksudnya loh, bingung ya, mungkin jenengan punya solusi lah. Gue Solusinya kalau sebanyak itu saya bener-bener ya nggak ada. Tapi saya ngiringan-ngiringankan mungkin ya saya bisa. Tadi sore saya suruh si Mas Bendo suruh jualin motor. Alhamdulillah dapet, cuma kan nggak seberapa. Itu pun motor biasa dipakai buat nganter. iya, saya juga maksudnya sudah benar-benar nggak enak gitu. Kemarin sudah ngomong kayak gitu, jenengan sudah ngasih, saya juga nggak minta nominalnya berapa juga kan enggak gitu. Maksudnya ini benar-benar saya sudah bingung banget loh Mas. Ini Mas Bendo ngomong katanya motor Scoopy itu laku 7.600.000. Kalau tahun tua sih ya adanya segini ya diterima lah. Tapi lumayan. Nanti saya janji aja ini ya, maksudnya nanti kalau seandainya kita ada rezeki nanti tak kembaliin. Jangan janji. Kenapa? Karena saya memberikan ikhlas. Nanti kalau kamu janji nanti saya mengharapkan. Mending saya tidak mengharapkan, saya beri aja. Benar. Iya, tidak apa-apa. Kan saling membantu. Sulit banget, sulit banget. Mau darah di drama loh Mas, ini kan harus serius gitu loh. Itu kadang-kadang aduh, Ya enak banget tuh itu loh. Tapi bener Mas, iya nggak apa-apa. ya matur suwun banget Mas ya. Ini enak matur suwun di ngapain? makasih bos. Siap. Ya mungkin mumet deh. Aku udah mumet lah, baik. Sama-sama mumet. Cuma ya kita bisa membantu ya sebisanya lah. Kalau seperti itu. Semoga masalah cepat kelar, cepat selesai. Saya juga berharap permasalahan saya juga cepat selesai. Amin. Saya doakan ya Mas ya. Saling mendoakan. Siap, baik. Ya, baik teman-teman, alhamdulillah ya kita Mas Kenang sudah cukup banyak sekali membantu saya dari segi finansial, dari segi doa, dari segi nyemangatin kita. Ya, mungkin nggak tahu saya harus balas budinya seperti apa. Dari awal saya ketemu Mas Kenang sampai sekarang tetap kebaikannya tetap masih sama dan tidak berubah.
Ya mungkin ini saya juga nanti akan ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi untuk belajar lah bagaimana cara supaya tetap bisa bertahan gitu. Ya mungkin lang tutup lang. Baik teman-teman, kita nyalakan kembali karena ada sedikit yang ingin kita sampaikan kepada kalian setelah tadi kita kedatangan tamu agung ya, kedatangan Mas Ganang. Alhamdulillah Mas Ganang juga memberikan wejangan kepada kami, tapi kita tidak sempat memvideokan karena kita berbicara agak ke privasi teman-teman. Tapi beliau juga mengatakan bahwasanya pusaka itu memang apa ya tadi ya, pusaka apa ya? Pusaka Lapis Nogogati itu memang pusaka itu yang seharusnya, yang poinnya yang dituju itu ya harus itu. Bahkan kalau seandainya bukan pusaka itu, Mas Ganang sendiri ingin meminjamkan pusaka sebenarnya. Tapi Mas Ganang mengetahui bahwasanya tidak semua pusaka bertujuan untuk hal yang sama seperti itu. Jadi tadi sama saja disampaikan dengan yang sudah banyak tadi. Jadi kesimpulannya sama gitu. Ya, kalau seandainya bisa dengan pusaka lain, itu Mas Ganang tadi ingin dengan sukarela meminjamkan pusakanya Mas Ganang gitu. Tapi Mas Ganang sendiri mengatakan bahwasanya kalau memang bisa dengan pusaka lain, pakai punya saya. Tetapi kalau yang dituju itu, ya harus itu gitu. Sekalipun dengan bahwa pusaka saya tidak ada gunanya. Saya juga berkata banyak gunanya. Iya gitu. Karena tujuannya itu. Jadi kesimpulannya Mas Ganang itu mengatakan bahwasanya tidak semua pusaka berfungsi sama, gitu kan? Ya karena kesimpulannya itu tidak, fungsinya itu berbeda-beda. Jadi tadi sih ngerti menarik ke video, ngomong pokoknya Mas Ganang ini ngomong orang kabeh pusaka kayak pada baik. Kayak pusaka saben pusaka yang kegunaannya dewek-dewek gitu. Itu teman-teman tadi intinya dari besarnya Mas Ganang mengatakan seperti itu, dan banyak sekali wejangan buat kita ya tadi ya. Termasuk kita harus tetap konsisten, termasuk kita harus tetap sabar dan jangan emosian menghadapi sesuatu, itu harus menggunakan akal sehat. Dan yang jelas kita harus mengupayakan 500 juta itu. Benar sekali. Tapi alhamdulillah ya tadi teman-teman lihat sendiri Mas Ganang ada sedikit rezeki, walaupun rezeki itu adalah dari hasil jual kendaraan. Tapi jujur saya sebenarnya tidak enak banget sama Mas Ganang. Ya mungkin yang nonton, yang kenal saya dari awal saya sama Mas Ganang itu, saya tidak pernah meminta apapun dari Mas Ganang kecuali dalam hal seperti ini teman-teman. Jadi ini kita terkumpul, nanti kita akan nyari lagi lah. Mungkin ada sedikit masukan dari Pak Kusino, moga pusing ya. Sekarang jangan ikhtiar lagi. Saya sama Gina juga mau ikhtiar lagi. Iya. Itu aja. Yang penting secepatnya kita harus dapat 500 agar kita bisa mengambil pusaka tersebut dan Bang Kartini segera diselamatkan. Baik. Oke. Sudah seminggu lebih, Bang. Siap. Yaudah ya, baik teman-teman, terima kasih banyak yang sudah membantu, semua YouTuber yang sudah ikut berkenan andil dalam masalah kita ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Ini kita mau keliling lagi, barangkali ada sedikit rezeki yang nanti kita dapatkan. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita bisa terkumpul, bisa langsung untuk menebus pusaka itu. Yang mau bantu masih dibuka pintu dengan catatan ikhlas lahir batin. Ya, yang enggak ya enggak masalah, tidak memaksa. Iya. Ya, Kirim doa, kirim doa aja nggak apa-apa. Baik teman-teman, terima kasih banyak. Kita di sini ingin melakukan pencarian lagi, ikhtiar lagi. Minta doanya aja, selalu doa kami, dan minta doanya buat Mbah Kartaji supaya beliau masih dapat kita selamatkan. Mungkin malam ini cukup sampai di sini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.